Nang kumalujang akalaw nang rope halis susui lau makaro ponso luki molo Tuhan parhata saut mandok hata naik konsaut sai saut doi sai sao doi sai sao doi dang be mabiarau disi mangaluga honso luki ai Tuhan kudo. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Hal ini menceritakan ketika semakin banyak orang-orang yang mengikut Yesus, maka hati Yesus pun tersentuh oleh belas kasihan melihat orang-orang banyak itu letih dan merasa lapar. Demikian Yesus sangat memperhatikan kepentingan hidup orang banyak. Maka ia menyuruh murid-muridnya untuk mencarikan roti dan anggur. Sesungguhnya demikian juga dia mengasihi kita semua, memperhatikan kehidupan kita, memperhatikan kebutuhan kita sehari-hari, memperhatikan akan apa yang kita pakai dan apa yang kita minum, makan, dan sebagainya. Karena kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Oleh karena itu jangan pernah berkata bahwa Allah meninggalkan, Allah mengabaikan kita. Dia tidak pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Tetapi justru dialah sebenarnya yang memelihara kehidupan kita. Seperti Yesus memperhatikan 5.000 orang yang mengikut dia karena ingin melihat pelayanan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti saya katakan, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencarikannya roti. Andreas pun menemukan roti dari seorang anak dan ikan dari orang yang lain. Andreas menyerahkannya kepada Yesus, lalu Yesus memecah-mecahnya dan terjadilah tanda mujizat. 5.000 orang makan. 5.000 orang itu hanya dihitung dari kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak ikut dihitung, karena waktu itu yang dihitung adalah hanya kumpulan orang laki-laki saja. Betapa Yesus sangat mampu untuk membuat hal-hal yang di luar jangkauan pikiran manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keilahian ada pada diri Yesus Kristus, di mana Allah pernah menyediakan manna bagi orang Israel. Begitu juga dengan Yesus dapat menyediakan mujizat lewat untuk roti bagi orang-orang yang mengikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa keilahian dari Allah Bapa di sorga ada di dalam diri Yesus Kristus, dan Yesus Kristus benar-benar adalah Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, mujizat itu biasa disebut dengan tanda. Tanda berarti bahwa ada hal sesuatu yang akan datang. Jika kita misalnya berjalan dari jalan tol ingin masuk ke kota Martubung, maka sebelum masuk kota Martubung kita akan melihat tanda-tanda di sana yang menunjukkan bahwa beberapa meter lagi akan tiba di kota Martubung. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih,
tanda ini diberikan oleh Yesus yang menunjukkan bahwa sesungguhnya bukan hal itu yang menjadi inti utama pelayanan Yesus. Bukan hal itu yang harus menjadi pusat pelayanan Yesus yang diperhatikan oleh orang banyak itu. Semua mujizat-mujizat itu semua adalah tanda-tanda bahwa masih ada hal yang lebih luar biasa lagi yang akan diberikan Yesus di tengah-tengah pelayanannya. Oleh karena itu, kita juga harus memahami sebagai orang Kristen, jika kita mendapatkan tanda, melihat banyak mujizat-mujizat, orang Kristen jangan terpana dan stop hanya di dalam tanda atau di dalam mujizat itu. Ada lagi selain tanda atau mujizat itu yang akan dan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Apa itu? Inti dari pelayanan Yesus di dunia ini yaitu kasih-Nya, darah-Nya yang tercurah di Bukit Golgota sebagai puncak dari pelayanannya yang menunjukkan kasih-Nya sangat besar terhadap kehidupan kita masing-masing. Yohanes 3 ayat 16. 5.000 orang itu hanya terpana di sekitar tanda-tanda mujizat. Mereka tidak turut masuk ke dalam inti dari pelayanan Yesus Kristus. Puncak dari pelayanannya yaitu kasih-Nya yang sudah berkorban untuk menyelamatkan kita dari dosa. Hendaknya kita juga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak hanya terpana, tidak hanya ingin melihat tanda-tanda mujizat, tidak hanya diam untuk menantikan mujizat, tetapi lebih dari tanda mujizat itu, Tuhan sudah menyediakan bagi kita, yaitu kasih dan pengorbanannya yang luar biasa. Oleh karena itu, jika pada saat ini kita berharap akan tanda-tanda mujizat, atau jika pada saat ini kita sudah menerima banyak tanda-tanda mujizat dari Tuhan, sesungguhnya puncak dari keimanan kita bukan di situ, tetapi hidup dan masuklah di dalam kasih, di dalam pengorbanan Yesus Kristus, di dalam curahan darah-Nya, di dalam kasih-Nya yang sangat luar biasa menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan maut. Sampailah ke dalam tahap kepercayaan itu agar kita tidak hanya kecewa ketika tidak ada menerima mujizat. Sesungguhnya Allah sangat dan sangat sudah menyayangi kita sepenuhnya melalui pengorbanannya di kayu salib. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Banyak tanda mujizat yang Tuhan sudah berikan. Banyak tanda mujizat yang akan kami harapkan dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu ini, kami semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa memberikan kami melebihi tanda mujizat, keajaiban-keajaiban, yaitu melalui tercurahnya darah-Mu di kayu salib. Itu semua adalah puncak dari kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu semakin percaya, untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup di dalam pengorbanan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.